Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk senantiasa belajar tentang agama Islam, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi umat yang diridhoinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat beriring salamnya Allah terus tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita kelak menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sahabatku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan perlu kita renungkan bersama, yaitu tentang 5 orang yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat adalah intervensi yang akan diberikan oleh Rasulullah kepada umatnya di hari kiamat sebagai bentuk kasih dan sayang dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ada beberapa golongan yang akan terhalang dari mendapatkan syafaat tersebut. Mari kita simak penjelasan mengenai 5 golongan tersebut. Yang pertama, orang musyrik. Hadirin yang dirahmati Allah, orang pertama yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah adalah musyrikin, yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran surah An-Nisa ayat 48. Musyrik adalah orang yang tidak hanya mengabaikan keesaan Allah, tetapi juga mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang murni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku adalah pemimpin anak-anak Adam di hari kiamat, dan tidak ada seorang pun yang lebih berani daripada aku di hari kiamat. Namun orang yang menyekutukan Allah tidak akan mendapatkan syafaatku." Hadis riwayat Ahmad. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjaga keimanan kita dan memastikan bahwa kita hanya menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua, orang yang memutuskan silaturrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang kedua yang tidak akan mendapatkan syafaat adalah orang yang memutuskan silaturrahim. Silaturrahim adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturrahim. Hadis riwayah Bukhari. Memutuskan silaturrahim berarti tidak menjaga hubungan baik dengan keluarga, dengan teman dan saudara. Ketika kita tidak memperhatikan silaturrahim, kita akan kehilangan banyak keberkahan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala,
maka mari kita jaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita, agar kita tidak dapat meraih syafaatnya. Maka mari kita jaga hubungan baik dengan orang-orang di sekitar kita, agar kita dapat meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang yang suka berbohong dan mengadu domba. Hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ketiga adalah orang yang suka berbohong dan mengadu domba. Dalam Islam, berkata jujur adalah salah satu sifat yang sangat dianjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kita ke surganya Allah. Seseorang yang senantiasa berkata jujur dan berusaha untuk jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari. Sebaliknya, berbohong dan mengadu domba akan merusak hubungan antara sesama, menciptakan kebencian dan memecah belah persaudaraan. Mereka yang terbiasa melakukan hal ini akan terhalang dari mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang keempat adalah orang yang tidak menjaga sholat. Sholat adalah tiangnya agama dan merupakan kewajiban utama bagi setiap muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad. Meninggalkan sholat dengan sengaja atau tidak mengerjakan sholat dengan baik akan membuat seseorang terhalang dari syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita menjaga sholat kita dengan baik dan tepat waktu, agar kita termasuk dalam golongan yang dirahmati Allah. Kelima, orang yang berbuat dosa tanpa taubat. Orang terakhir yang tidak mendapatkan syafaat Rasulullah adalah orang yang berbuat dosa tanpa taubat. Setiap manusia pasti tidak luput dari kesalahan dan dosa. Namun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Dalam Al-Quran Allah berfirman, dan bertaubatlah kamu kepada Allah, wahai orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31. Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah penjelasan mengenai 5 orang yang tidak akan mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang membuat kita terhalang dari syafaat beliau. Marilah kita berusaha untuk terus memperbaiki diri, menjaga keimanan, menjaga silaturahim, menjaga perkataan jujur, dan menjaga kita dari sifat-sifat yang menjauhkan kita dari menunaikan ibadah sholat, dan selalu bertaubat kepada Allah atas segala perbuatan kesalahan yang telah kita lakukan. Semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qali wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.